Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dikunjungi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Usai bertemu Fadlizon, Rizik berceramah di Pondok Rangon, Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menyambangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Kamis siang. Kedatangan Fadlizon membahas kemungkinan pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Rizik Syihab. Usai bertemu Fadlizon, Rizik Syihab menghadiri Maulid Nabi Muhammad di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ia berceramah di Pondok Pesantren Al-Haramain Al-Syarifain. Sayangnya tidak semua jemaat menerapkan protokol kesehatan saat acara berlangsung karena banyak yang tidak memakai masker dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah menanggapi ajakan rekonsiliasi pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Menurut pemerintah, rekonsiliasi ini tidak perlu dilakukan karena pemerintah menilai tidak ada masalah dengan Rizik Syihab. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menanggapi ajakan rekonsiliasi yang disampaikan oleh pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Muldoko merasa heran dengan ajakan tersebut karena menurut mantan Panglima TNI itu pemerintah dengan Rizik Syihab tidak ada masalah sehingga tidak ada hal yang perlu direkonsiliasikan. Kepulangan Rizik Syihab dengan selamat menjadi alasan pemerintah tidak ada masalah dengan dirinya dan tidak ada upaya dari pemerintah untuk menghalangi kepulangan pimpinan FPI ini. Muldoko juga mengatakan pemerintah meminta aparat keamanan untuk mengawal dengan baik kepulangan Rizik dari Arab Saudi. Muldoko juga menegaskan tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Semua yang dipidana oleh aparat sudah sesuai dengan prosedur. Tapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Kalau enggak nanti ya kaju balau kan begitu. Nah, siapa yang kena law enforcement itu ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik. Negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Enggak, menurut saya tidak ada itu. Kita tidak mengenal istilah itu. Ya, yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang betul-betul salah. Dan itu ada bukti-buktinya. Sebelumnya Rizik Syihab meminta pemerintah untuk rekonsiliasi dengan syarat membebaskan sejumlah ulama dan aktivis yang ditahan. Hal ini disampaikan Rizik dalam unggahan di kanal YouTube Front TV. Kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Di mana? Silakan. Tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka. Rizik juga mengatakan akan berdamai dan hidup tanpa kegaduhan jika permintaannya dikabulkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-37 ASEAN Kamis siang. Pembahasan utama dalam kegiatan tersebut yakni mencegah dampak pandemi serta kerjasama vaksin COVID-19. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang digelar secara virtual dihadiri 10 kepala negara termasuk Presiden Joko Widodo mengikutinya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Salah satu inisiatif yang diusung Indonesia pada KTT yakni membangun komitmen bersama ASEAN untuk segera membuka kembali konektivitas dan memulihkan kegiatan ekonomi ASEAN. Pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru, penghasilan para pemulung masih jauh dari cukup dampak dari mewabahnya virus corona. Terlebih pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi yang masih diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang membatasi gerak mereka. Apalagi setiap hari mereka berjuang dengan resiko terpapar virus corona hanya untuk mencari nafkah.
Bersama Partai Perindo, para pemulung dan pedagang asongan di bawah rel kereta di kawasan Gambir, Jakarta Pusat ini berbagi keceriaan. Bernyanyi bersama menjadi penghibur diri di tengah sulitnya hidup di ibu kota. Apalagi dampak mewabahnya virus corona mereka rasakan setiap hari. Tidak hanya berbagi keceriaan, Partai Perindo juga peduli terhadap kesehatan mereka di tengah masih berlakunya PSBB transisi. Mengantisipasi mewabahnya virus corona, Perindo peduli berbagi masker kain dan makanan. Ini bukan pencitraan, tapi ini sudah menjadi trademark kami. Ini sudah menjadi ciri khasnya Partai Perindo yang selalu berada bersama dengan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Saya bersama teman-teman saya di sini merasa sangat-sangat berterima kasih kepada Partai Perindo yang sudah peduli dengan kami di sini. Partai Perindo berkomitmen untuk terus memberi semangat dan membantu masyarakat kecil agar dapat bertahan di tengah pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan nekat merebut paksa jenazah dari mobil ambulans. Selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.